Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi kelas 20A3 Prodi RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan dosen pengampu Ibu Lisdia Dewi Arini. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem indera. Pengertian sistem indera. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihat atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau pencium hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau disebut dengan kulit. Macam-macam panca indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah indera penglihat yang menerima sebuah rangsang berupa cahaya atau fotoreseptor. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea mata. Kornea mata mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata. Lensa mata mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga, iris mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Yang kelima, retina mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang keenam, otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Dan yang ketujuh, saraf mata. Saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina menuju ke otak. Cara kerja mata. Cahaya melalui kornea menuju ke pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa mata membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Kemudian gelombang elektrik melalui saraf optik menuju ke otak. Berikut ini adalah contoh-contoh penyakit pada mata. Yang pertama, rabun jauh atau miopi merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun jauh atau miopi disebabkan ukuran bola mata terlalu panjang dari ukuran normal sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kaca mata berlensa cekung atau negatif. Selanjutnya, rabun dekat atau hipermetropi merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda pada jarak dekat, disebabkan oleh ukuran bola mata yang terlalu pendek, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Rabun dekat dapat diatasi menggunakan kaca mata berlensa cembung atau positif. Selanjutnya, presbiopi atau rabun tua. Rabun tua disebabkan karena menurunnya daya akomodasi lensa mata, sehingga lensa mata kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia seseorang. Penderita presbiopi tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat. Kemudian rabun senja, atau disebut juga dengan rabun ayam, merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat redup di malam hari. Hal ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A, sehingga sel batang tidak berfungsi dengan baik, karena protein rodopson tidak terbentuk. Penderita rabun senja harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Sistem indera yang kedua yaitu indera pendengar atau telinga. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengar juga sebagai alat keseinambungan. Bagian-bagian telinga yaitu telinga bagian luar, yakni terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran.
Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu martil, landasan, dan sanggurtil, dan saluran Eustachius. Telinga bagian dalam yakni terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau disebut dengan koklea. Fungsi dari indera pendengar yang pertama daun telinga, lubang telinga, dan yang pendengaran mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Kemudian gendang telinga mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurtil mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Kemudian tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Pada 3 saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, saluran Eustachius berfungsi untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Berikut ini adalah gambar telinga dan bagian-bagiannya. Cara kerja telinga, getaran suara menuju daun telinga, kemudian menuju saluran telinga, lalu menuju gendang telinga, menuju 3 tulang pendengaran, kemudian menuju rumah siput, dan menuju sel saraf rambut dalam organ kortil, lalu menuju sel saraf auditory, dan yang terakhir menuju ke otak. Gangguan dan penyakit pada telinga, contohnya tuli. Tuli disebabkan oleh gangguan transmisi suara ke dalam koklea akibat penumpukan kotoran atau bisa juga terjadi karena kerusakan koklea. Selain tuli, ada infeksi telinga bagian luar atau disebut dengan otitis eksterna, yaitu infeksi telinga bagian luar yang menyebabkan bagian terinfeksi mengeluarkan nanah sehingga harus segera diobati. Kemudian infeksi telinga bagian dalam atau disebut dengan otitis interna, disebut juga dengan otitis media akut, merupakan infeksi saluran telinga bagian tengah, biasanya terjadi karena bakteri atau virus yang menyerang bagian tengah saluran telinga. Selain itu, ada lagi yang disebut dengan otosklerosis, yaitu kelainan pada tulang sanggurdi yang ditandai dengan gejala tinnitus atau dering pada telinga ketika masih kecil. Sistem indera yang ketiga yaitu indera pembau atau hidung. Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Bagian-bagian hidung. Yang pertama, lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bau ke bagian otak. Berikut ini adalah gambar hidung. Cara kerja hidung, rangsang bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epithelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu menuju ke saraf olfaktori, kemudian menuju ke talamus, menuju ke hipotalamus, dan yang terakhir menuju ke otak. Contoh gangguan dan penyakit hidung. Yang pertama, anosmia, merupakan gangguan hidung karena hidung tidak dapat mencium bau. Gangguan ini dapat disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung karena polip atau tumor, atau reseptor pembau rusak karena infeksi virus. Selanjutnya, influenza,
disebabkan oleh virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau menjadi berkurang. Yang ketiga, polip hidung. Polip atau benjolan pada hidung memiliki ciri-ciri bertekstur lunak, tidak menimbulkan rasa sakit, dan bukan dikategorikan sebagai kanker. Biasanya, benjolan tumbuh dalam saluran atau rongga sistem pencernaan. Yang keempat, mimisan atau hidung berdarah. Merupakan kondisi di mana darah keluar dari hidung. Daerah hidung yang kaya akan pembuluh darah ada di permukaan bagian depan dan belakang. Pembuluh darah sangat rapuh sehingga mudah mengeluarkan darah. Yang kelima, patah hidung. Patah hidung merupakan cedera yang umum dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh hantaman keras atau benturan benda tumpul ke wajah. Sistem indera yang keempat yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Pada bagian lidah yang berpintil-pintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Setiap pintil-pintil saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila, yaitu papila circumvallata, papila filiformis, dan papila fungiformis. Cara kerja lidah adalah sebagai berikut. Makanan atau larutan menuju ke papila lidah, kemudian menuju ke saraf gustatori, kemudian menuju ke medula oblongata, lalu menuju ke talamus, dan yang terakhir menuju ke otak. Berikut ini adalah contoh gangguan dan penyakit pada lidah. Yang pertama, lidah berubah warna. Perubahan warna pada lidah menjadi pink terang sering disebabkan oleh kekurangan asam folat, vitamin B12, atau zat besi. Lidah menjadi warna putih biasanya disebabkan oleh kebiasaan minum alkohol, merokok, infeksi jamur, dan sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Lidah berwarna merah berhubungan dengan kekurangan vitamin, penyakit Kawasaki atau demam scarlet yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua, lidah berubah tekstur. Tekstur lidah menjadi berbulu atau tampak berbulu hitam. Kemungkinan disebabkan oleh antibiotik atau kebiasaan merokok, sering mengonsumsi kopi, menggunakan obat kumur, serta paparan radiasi di kepala atau leher. Yang ketiga, nyeri lidah. Nyeri lidah paling sering disebabkan karena sariawan. Penyebabnya karena alergi makanan, kekurangan vitamin dan zat besi, penggunaan pasta gigi dan obat kumur beban keras, atau tidak sengaja menggigit lidah saat makan atau bicara. Nyeri juga disebabkan oleh peradangan papila alias kuncup pengecap. Yang keempat, lidah bengkak. Lidah bengkak bisa merupakan gejala dari kondisi medis seperti sindrom Down, kanker lidah, leukemia, radang tenggorokan, anemia, dan kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Apabila pembengkakan lidah terjadi secara tiba-tiba, penyebabnya mungkin adalah alergi. Sistem indera yang terakhir adalah indera peraba atau disebut dengan kulit. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Struktur kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian terluar, lapisan dermis yang berada di bagian tengah, dan bagian terdalam yakni hipodermis atau juga disebut dengan subkutan. Bagian-bagian kulit dan fungsinya. Kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh.
Kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Dan yang terakhir, pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Cara kerja kulit. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Berikut ini adalah contoh gangguan dan penyakit pada kulit. Yang pertama, jerawat. Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang disebabkan karena ada gangguan pada bagian kelenjar kulit. Kelenjar kulit terhubung secara langsung dengan bagian pori-pori kulit. Kelenjar minyak yang ada di bagian bawah kulit dapat terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk melalui pori-pori, sel kulit mati, dan bakteri atau virus sehingga terbentuklah jerawat. Yang kedua, panu. Panu termasuk dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi menyebabkan bercak putih yang akan terlihat karena berbeda dengan bagian kulit yang lain. Kemudian yang ketiga, eksim. Eksim ditunjukkan dengan benjolan kecil yang akan berkembang menjadi ruam. Pada tahap yang lebih parah, maka eksim bisa menyebabkan infeksi. Pemicu eksim biasanya karena reaksi alergi, tekanan, dan juga stres. Infeksi bakteri tertentu akan menyebabkan eksim menjadi bertambah parah. Yang keempat, herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam dan terasa perih serta gatal. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. Yang kelima, kudis. Kudis adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan karena serangan tungau atau kutu kecil. Jenis kutu kecil ini sering disebut dengan istilah Sarcoptes scabiei. Penyakit kudis akan menyebabkan bercak kemerahan pada bagian kulit tertentu. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.